warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalata wa addal amana wa nasahal ummata wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqini amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan fillah, insyaallah kita lanjutkan pembahasan matan takhrib dengan ta'liq dari Syalbuqi, yaitu kitab At-Tadhhib. Terakhir kita masih di bab haji. Mungkin kali ini kita tidak bisa selesai juga, kemungkinan nanti akan nambah satu pertemuan lagi ya, karena ini dalam mahdurat atau muharramat al-ihram ini mungkin sedikit butuh waktu. Mungkin akan kita selesaikan di 2 pertemuan lagi atau setelah ini satu lagi insyaallah. Qala al-musannif rahimahullah taala, al-Imam Abu Syuja' mengatakan wa yatajarradu ar-rajulu 'indal ihrami minal makhiti. Dan seseorang laki-laki itu ketika ihram dia tajarrud, dia melepaskan dari pakaian yang berjahit. Ya, yang berjahit di sini maksudnya bukan karena jahitannya, ya, akan tetapi ini adalah pakaian yang mu'tad dipakai atau yang biasa dipakai, yaitu yang muhit, yaitu yang menutupi, mengelilingi tubuhnya. Ya, seperti syirwal atau seperti pakaian atas seperti komis, maka itu namanya al-muhit, atau juga para fuqaha menyebutnya al-makhit, yaitu berjahit. Maksudnya berjahit adalah seperti itu. Kemudian ketika kita katakan al-muhit, yaitu yang mengelilingi, jadi semua yang mengelilingi tadi, mengitari anggota badan, maka itu sebagian ulama juga menganggap bahwasanya itu tidak boleh dipakai, seperti jam tangan misalnya yang mengelilingi tangan. Akan tetapi juga itu ada khilaf, ya, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah diriwayatkan melepas khotam, yaitu cincinnya ketika ihram. Jadi yaitu alal khilaf. Yang jelas adalah pakaian yang mu'tad, yang dipakai untuk keseharian. Kemudian wayal basu izaran waridaan abyadaini, ya. Kemudian memakai pakaian izar, yaitu pakaian atas, pakaian bawah maksudnya. Izar itu sarung mungkin bahasa kita ya. Waridaan yaitu pakaian atas, yaitu pakaian atasnya orang yang sedang berihram. Abyadaini, dua-duanya putih. Nah, ini Syalbuqi membawakan dalil riwayat Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, intalaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam minal Madinah. Ya. Ba'dama tarajjala waddahana wa labisa izarahu wa ridaahu wa huwa wa ashabahu falam yanha an syai'in min al-ardiyati wal azuri tulbasu. Ya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berangkat dari Madinah, setelah beliau menyisir rambut kemudian memberi minyak rambutnya, kemudian beliau memakai izarnya yaitu sarungnya dan memakai ridaknya pakaian atasnya, dan beliau dan sahabatnya, dan beliau tidak melarang sedikit pun dari al-ardiyah, jamak dari kata rida ya, tidak melarang dari pakaian-pakaian atas, wal azuri, dan juga sarung-sarung yang mereka pakai. Jadi itulah pakaian orang yang ihram, ya. Tarajjala artinya adalah saraha sya'rahu, artinya menyisir rambutnya. Iddahana wad'atib wa nahwihi, iddahana itu duhen, itu meminyaki rambutnya dengan minyak rambut, ya. Kalau di sini kata Syalbuqi wad'atib wa nahwihi, memberikan wangian di kepalanya, ya. Kemudian atau di rambutnya, afwan. Wa qauniha baydha, ya, kemudian pakaiannya
warnanya putih, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilbasu min thiyabikumul bayad. Ya. Pakailah di dalam pakaian kalian itu yang berwarna putih. Kemudian wa yustahabbu lahu an yaktasil summa yatatayyab wa yalbas thiyabal ihram summa yusalli rak'ataini sunnatal ihram summa yuhrim. Rahul Bukhari. An-Nafi qala kana Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma idza arada al-khuruj ila Makkah iddahana biduhnin wa laysa lahu raihatun thayyibah. Summa ya'ti masjid Dzil Hulaifah fa yusalli. Summa yarkabu fa idza istawat bihi rahilatuhu qa'iman ahrama. Summa qala hakadha ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Ya. Jadi disunahkan juga untuk mandi ketika dia mulai ihram, kemudian memakai wewangian, kemudian memakai pakaian ihram. Setelah itu kemudian sholat 2 rakaat, kemudian baru dia niat ihram, baru dia summa yuhrim, maksudnya kemudian dia baru masuk ihram. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Nafi, berkata Ibnu Umar itu dulu, ya, dari Nafi meriwayatkan bahwasanya Ibnu Umar itu radhiyallahu ta'ala kalau beliau pengen keluar ke Mekah iddahana biduhnin, beliau memakai minyak rambut tadi ya, tapi ini walaysa lahu raihatun thayyibah. Nah ini, jadi sebenarnya duhn itu sebenarnya ada 2 jenis ya. Duhn itu artinya minyak rambut, itu ada 2 jenis. Ada yang memang bercampur dengan parfum yang wangi, nah ada juga yang tidak atau hanya sebatas minyak rambut. Nah, Syekh Al-Bukhari tadi mentafsirkan bahwasanya duhn itu adalah wad'ut tib. Wad'ut tib berarti beliau maksudkan adalah duhn, yaitu minyak rambut yang memiliki bau wangi. Nah, tapi di sini Ibnu Umar menggunakan apa? Minyak rambut yang tidak berbau. Nanti ada hukum tersendiri ya. Kita nanti akan bahas setelah ini. Suma yati masjid Dzil Hulaifah fa yusalli. Kemudian datang ke Masjid Dzul Hulaifah. Kemudian setelah itu datang ke Masjid Dzul Hulaifah. Sekarang Dzul Hulaifah itu beralih ya, atau sebenarnya wilayah dekat situ, akan tetapi sekarang sudah orang memulainya dari Bil Ali, ya, Abyaru Ali. Kemudian summa yarkab, kemudian beliau naik kendaraan, fa idastawat bihi rahilatuhu qa'iman ahrama. Nah, ketika sudah naik kendaraan baru beliau ahrama, berihram, yaitu niat masuk ihram. Kemudian berkata Ibnu Umar, hakadha ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Begitulah saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Kemudian berikutnya faslun, ini bab berikutnya, yaitu tadi adalah pakaian orang yang ihram, ya. Jadi disunahkan untuk memakai pakaian yang warna putih. Kalau tidak maka yang dua-duanya putih, kalau tidak maka yang bersih, ya, yang baru ya, yang baru itu juga sunnah. Kalau tidak ada maka ya yang tidak baru, atau kalau tidak ada punya sama sekali maka yang bersih. Kemudian hal yang diharamkan ketika ihram, faslun yuhramu 'alal muhrimi. Diharamkan atas orang yang berihram asyratu asya, ada 10 hal. Ya. Diharamkan bagi orang yang berihram itu 10 hal. Kata beliau, lubsul, yang pertama adalah lubsul makhid. Ya, tadi sudah singgung ya. Wa yatajarradu 'anil makhid, sekarang dikatakan lubsul makhid. Jadi kalau di sini tadi antara sunnah dan wajibnya itu tidak beliau terangkan di atas tadi. Adapun yatajarradu rajul indal ihram minal makhid itu wajib itu hukumnya. Tapi kalau talbasu izaran waridaan abyadain itu sunnah. Jadi beliau hanya mensifati sifat kain ihram laki-laki bagaimana. Nah, kemudian beliau tidak Imam Abu Syuja tidak mentafsirnya. Sebenarnya rinciannya adalah putih tadi itu sunnah, adapun memakai pakaian ihram itu maka wajib, karena ketika dia tidak memakai pakaian ihram atau dia memakai pakaian yang berjahit atau makhid atau muhid tadi yang mengelilingi seluruh tubuhnya seperti pakaian biasa seperti sirwal atau seperti komis atau kemeja atau jubah dan yang lainnya, maka itu terlarang. Yang pertama adalah yang dilarang yaitu lubsul makhid, yaitu memakai pakaian yang berjahit. Ya, tadi sudah saya singgung ya, al-makhid saya sudah terangkan di awalnya. Jadi seorang laki-laki terlarang atau dilarang untuk memakai pakaian yang biasa dia pakai, yaitu
pakaian yang menutup mengelilingi tubuhnya. Atau kalau di sini al-makhit itu adalah berjahit. Ya, jadi bukan poinnya itu bukan pada dijahitan, akan tetapi pada poinnya itu adalah pada pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya tadi, mengelilingi anggota badannya tadi itu. Ya. Jadi bukan jahit, misalnya ada celana dalam yang tidak berjahit misalnya kemudian dipakai, maka itu mengelilingi. Ya, mengelilingi seluruh tubuh. Atau misalnya ada pakaian yang tidak berjahit. Berjahit itu maksudnya adalah disengaja untuk dianyam ya. Maksudnya biar berjahit. Terus ternyata ada celana yang tidak berjahit misalnya. Nah, makanya seperti itu bukan maksudnya. Kemudian juga ada yang terkadang menganggap sendal yang ada jahitannya tidak boleh misalnya, harus tidak ada jahitannya sama sekali. Bukan itu maksudnya ya. Menggunakan sendal itu sendal yang terbuka ya, terbuka mata kaki dan juga ujung jarinya itu, maka itu tidak masalah. Ya, walaupun ada jahitannya. Nah, ini untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan maka memakai pakaian yang biasa. Ya, di sini disebutkan minar rajuli. Ya, minar rajuli. Pertama lubsul makhit wa taqtiyatur ra'si minar rajul, ini jadi satu ya. Maksudnya ini bagian dari larangan untuk laki-laki. Jadi nanti ada dalam 10 hal ini ada yang khusus dilarang untuk laki-laki dan juga ada yang khusus dilarang untuk wanita. Ya, tapi di sini penulis langsung menyebutkan 2 hal yang untuk laki-laki, kemudian 1 hal untuk wanita. Ya, nanti kita bisa pilah-pilah ya setelah ini. Jadi lubsul makhid yang pertama tadi, kemudian yang kedua adalah taqtiyatur ra'si minar rajuli. Jadi menutup kepala dari laki-laki. Ya. Jadi menutup kepala itu juga terlarang. Ya, jadi di sini apa dalilnya kita lihat ya. Kemudian kita baca dulu matanya ya. Wa minar rajuli wal wajhi minal mar'ah, dan juga wajah dari wanita. Kita lihat taklik dari Syal-Bukhari dulu. Ya. Tadi di bagian atas belum kita baca catatan kakinya Syal-Bukhari ya. Saya baca sekalian biar selesai ya. Jadi warawal Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kuntu utayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ihramihi hatta hina yahrumu wa li hillihi qabla an yatufa bil bait. Ya, ay tawaf ar-rukn. Kuntu utayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ihramihi hina yahrum. Ya, kuntu utayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ihramihi hina yahrum. Jadi saya dulu memberikan parfum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika li ihramihi, ketika ihramnya, hina yahrum, ketika ingin hina yahrum itu ketika mau masuk ihram. Maksudnya ya, bukan ketika pas ihram tapi mau masuk ihram, wa lihillihi, dan ketika beliau halal qabla an yatufa bil bait, sebelum tawaf bil bait. Ini haji ya. Maksudnya tawaf bil bait ini tawaf ifadah. Di sini zahirnya adalah karena beliau mengatakan lihillihi di sini berarti ba'da tahallul awal. Ya, setelah tahallul awal ya beliau memakai itu tawaf rukni, artinya adalah tawaf rukun. Jadi intinya sebelum sebelum orang berihram itu boleh pakai parfum, dipakai di baju, bukan di bajunya tapi di badannya. Tetapi kalau di pakaiannya maka itu juga ada riwayat yang melarang. Jadi jangan diberi jangan memakai pakaian yang masathu za'faron, yang dikasih za'faron, yaitu kalau di kita za'faron itu adalah saffron ya, saffron, tapi saffron itu ada yang dipakai untuk wangi saffron. Nah, itu jangan diberikan ke baju, akan tetapi kalau di badan maka itu boleh sebelum ihram. Kemudian berikutnya adalah ketika setelah tahallul al-awwal. Jadi tahallul awal itu ketika haji saja. Kalau di dalam umroh ya tahallul sekali aja. Kalau dalam haji nanti ada 2 kali tahallul ya. Kemudian setelah tahallul awal itu Nabi Aisyah memberikan minyak wangi. Nah, ini setelah tahallul awal itu boleh memakai wangian
dan juga yang lainnya kecuali yang berkaitan dengan perempuan ya, seperti jima dan yang lainnya. Baik, intinya dalam bab ini adalah seorang itu terlarang memakai parfum sebelum ketika ihram. Adapun sebelum dan sudah maka itu diperbolehkan. Kemudian kita tadi sudah baca matanya, kemudian kita baca catatan dari Syalbuwa. Beliau mengatakan diriwayatkan oleh Imam Bukhari, rawal Bukhari wa Muslim, dan Imam Muslim an Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seorang laki-laki, diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau orang itu mengatakan mayal basul muhrimu minasyab. Ya, apa yang dipakai seorang berihram dari pakaian, maksudnya memakai pakaian apa ya Rasulullah. Kemudian berkata Nabi SAW, la talbasu minathiyabil kumus. Nah ini, janganlah kalian memakai dari pakaian itu al-kumus. Al-kumus itu komis, jamak dari kata komis. Komis itu ya kemeja, kemudian gamis-gamis, ya. Semua yang mu'tad, yang biasa dipakai orang, ya, makanya disebut al-mukhid, ya. Bukan al-mukhid, al-makhid, yang berjahit, atau al-muhid, itu yang menutupi, mengelilingi tubuhnya. Walal amaim, tidak pula boleh memakai imamah, tidak yang menutupi kepalanya. Walas sarawilat, ini termasuk yang al-makhid. Sarawilat jamak dari kata sirwal. Walal baronis, baronis jamak dari kata burnus, yang artinya adalah pakaian yang memiliki kupluk, ya, atau baju yang ada kupluknya. Walal khifaf, tidak pula memakai khuf illa ahadun, kecuali seseorang la yajidu anna alaini, tidak memiliki dua sendal, fayal basul khuffaini, maka boleh dia memakai khuf, tapi apa? Waliyaqta'huma asfala minal ka'baini, untuk dipotong di ukuran bawah mata kakinya, jadi mata kakinya tetap kelihatan. Kalau memakai sepatu, maka mata kakinya itu yang kelihatan. Ya. Dan juga dalam mazhab Syafi'i yang terlarang pula adalah memakai sepatu walaupun dia mata kakinya kelihatan, akan tetapi seluruh jarinya itu tertutup. Maka itu juga disebutkan dalam Fathul Qarib, itu juga wayal basun na'lain. Na'lain maksudnya adalah na'lain yang sifatnya itu menutup dua sendal yang sifatnya menutup jari tadi. Jadi maka kita pakai yang kelihatan mata kaki dan jarinya itu juga kelihatan. Wala talbasu minasyabi ma massahu za'faranaini, kata Nabi SAW. Janganlah memakai pakaian dari pakaian yang sudah terkena, ya, atau sudah dikenai atau sudah diberi za'faron au warsun. Za'faron atau wars. Ya. Zad al-Bukhari wala tantaqibul mar'atu wala talbisul kuffazan. Ya, kemudian untuk perempuan beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang perempuan tidak boleh pakai niqab, yaitu pakai penutup muka atau cadar, ya, maksudnya wala talbasul kuffazan, dan wanita juga tidak boleh memakai dua kos tangan. Kemudian Syalbuqa di sini sedikit memberikan penjelasan tentang al-fadul hadis, ya. Kumus jam'u komis, tadi sudah saya jelaskan. Sarawila jam'u sirwal, wa hiya ma yasturus saf an-nisful al-aswal minal jismi. Jadi sarawilat itu jamak dari kata sirwal. Sirwal itu adalah alat untuk atau pakaian yang menutup setengah bawah dari badan. Minasyabil mukhitah, dari pakaian-pakaian yang berjahit. Nah, ini yang disebutkan mukhitah tadi, ya. Kemudian wal baronis, baronis jamak dari kata burnus, jam'u burnus, wa huwa kullu thawbin multasikun bihi ghita'u ra'si, setiap pakaian atau seluruh pakaian yang dia multasik, yaitu bersambung dengannya dengan pakaian itu ghita'u ra'si, yaitu penutup kepala atau kupluk tadi, ya. Kupluk dengan nempel sama bajunya itu namanya burnus. Kemudian wal khifaf jam'u khufin wa huwa hidaun yasturul qadam. Ya, jadi khuf itu adalah sepatu yang menutup kaki, ya. Ya, qadam itu kalau di sini adalah depannya, bagian depannya. Mungkin yang dimaksud juga termasuk menutup mata kaki juga, tidak hanya qadam. Ya, al-ka'bain, ya, juga menutup al-ka'bain, ya, karena tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia mengatakan tidak punya sendal, maka pakai khuf, cuman dipotong di bawah
di bawah asfalal mina ka'baini, di bawah ka'bainnya atau di bawah dua mata kakinya. Kemudian za'faran nabatun sibghi. Za'faran itu adalah tanaman yang dipakai untuk mewarnai ya, atau pewarna. Warasun nabatun asfar yusbaq bihi, sama ini juga dipakai untuk mewarnai. Jadi juga di sini Syekh Al-Bukhari menerangkan pakaian yang terkena za'faran itu niatnya bisa jadi ada untuk mewangikan atau mewarnai. Mewarnai maksudnya dengan pewarna seperti model seperti za'faran atau wars ini, maka jangan dipakai. Watantaqibu artinya tughati wajaha. Tantaqibu itu artinya adalah menutup wajahnya. Wal kufazan saniyatu kufas. Kufazan adalah artinya dua kufas. Kufas itu wahwa ma yalbasu fil yadaini wa yaziru ala sa'idaini. Ya, apa yang dipakai di dua tangan dan dia menyarungi sa'idaini. Sa'id itu pergelangan. Ya, itu namanya kufas. Watal basul mar'atu ma aradat minasiyab. Adapun wanita maka dia memakai apa yang dia inginkan dari pakaian al-mukhitah wa ghairuha. Baik yang berjahit maupun yang tidak berjahit. Maksudnya berjahit itu yang biasa dipakai ataupun mau tambahan-tambahan pakaian yang lain, maka itu diperbolehkan selama tadi tidak memakai cadar atau niqab dan juga tidak memakai dalam pakaiannya tidak memakai kufazan, yaitu kaos tangan. Wala tadharu ma'adal wajhi wal kafain, dan tidak menampakkan selain wajah dan kedua telapak tangan. Ya, wal kaf di sini ya kalau dia disebut kaf berarti zahir wa batin. Ya, depan dan belakang. Wa in khasyiyat al fitnah. Kalau seandainya dia takut fitnah, takut gangguan, takut sesuatu yang membuat tidak enak atau sesuatu yang membuat syahwat, sesuatu yang membuat dosa, sataratha wa faddat. Maka perempuan tadi boleh menutup mukanya wafadat dan dia bersegera untuk menjauh ya. Nah, sataratha wafadat di sini dalam mazhab Syafi'i ya, itu diperbolehkan untuk menutup muka ya. Akan tetapi ya, ketika ihram ya, ketika takut fitnah tadi atau ketika bihadratil ajanib, dengan hadirnya seorang laki-laki yang ajnabi atau orang yang bukan mahram, maka wajib untuk menutup muka, karena muka wanita itu dalam mazhab Syafi'i adalah auratun nadhar. Ya, dia adalah aurat nadhar. Ya, ketika melihat kecuali lil hajah, kecuali ada kebutuhan ya, seperti persaksian atau hal-hal yang membutuhkan membuka mukanya. Nah, ketika seseorang bihadratil ajanib, maka dia tutup mukanya, tapi dengan syarat si penutup tadi itu, atau misalnya jilbabnya itu 2 layer, misalnya 1 layernya untuk ke depan dan 1 untuk ke belakang, tapi syaratnya adalah tidak menyentuh muka. Kalau seandainya dia menyentuh muka dengan sengaja, maka itu terlarang dalam mazhab Syafi'i. Nah, kemudian kalau seandainya dia menutup muka tidak dengan sengaja tapi dibiarkan, bukan menutup muka, menyentuh kulit muka dengan sengaja dan dia dibiarkan, maka itu juga terlarang, termasuk mahdurat, termasuk yang diharamkan. Ya, kalau dia sengaja berarti ya bayar fidyah seperti menutup muka. Nah, tapi kalau seandainya seseorang itu dia menutup muka kemudian segera mengalihkannya, maka tidak mengapa. Maksudnya tertutup mukanya kemudian nempel di kulit si yang muhrimah tadi, wanita yang berihram, kemudian dia menjauhkannya lagi, maka itu tidak mengapa. Jadi seperti itu, bisa jadi dari atas atau seperti 2 layer tadi yang saya sebutkan. Jadi ketika wanita yang bercadar ya, berihram, maka mungkin yang mudah dilakukan maka seperti itu. Ya, adapun dalam fatwa ulama Saudi yang sekarang maka mungkin di selain mazhab Syafi'i nempel ke muka itu tidak ada masalah. Tetapi dalam mazhab Syafi'i jangan sampai si tutup tadi itu nempel ke muka. Bisa dikasih dengan sesuatu yang mengganjal di kepalanya, misalnya dengan seperti benda yang menghalangi lah tentunya. Tapi ketika tidak ada laki-laki yang ajnabi dan juga aman dari fitnah, maka dia buka dia buka penutupnya. Wallahu a'lam bishawab.
Ya, kemudian sampai mana tadi? Walubsul makhiti wa taqtiyatur ra'si min ar-rajul ya. Taqtiyatur ra'si tadi menutup kepala tadi sudah kita bahas sedikit ya. Taqtiyatur ra'si dulu itu adalah mayu adu satiron, apa-apa yang dianggap dia menutupnya. Maksudnya sesuatu yang dianggap menutup seperti topi, seperti imamah, seperti kain yang ditaruh di atas kepala, maka itu menutupnya. Kemudian kalau dia meletakkan di atas di atas kepalanya tangannya, maka tidak mengapa, asalkan bukan dengan niat ingin menutupinya. Ya, jadi dia tutup kepalanya dengan tangannya, tapi bukan berniat untuk menutup kepala, maka tidak ada masalah. Atau dia berteduh di bawah sesuatu, ya, maka itu juga tidak masalah. Ya, itu tidak mayu adu satiron, bahkan dalam dalam syarah-syarahnya disebutkan, syarah takrib disebutkan bahwasanya dia memikul sesuatu, dia nempel pun memikul sesuatu yang tidak dianggap satir, maksudnya tidak dianggap seperti menutup kebiasaannya menutup, dia membawa sesuatu, itu pun juga tidak mengapa. Ya, seperti berteduh misalnya, maka itu tidak masalah. Kemudian setelah taqdiyatur ra'si minar rajuli wal wajhi minal mar'ah, dan juga wajah dari perempuan. Ini tadi sudah kita bahas ya. Sebentar, Anda sebelum lanjut lagi, jadi mungkin saya bagi dulu ya. Jadi tentang masalah dam atau tentang masalah fidyah. Jadi dalam bab mahdurat al-ihram ini atau ma yuhramu alal muhrim atau muhrimah di sini itu terbagi menjadi dua ya. Kalau tadi pembagian kita pertama terbagi menjadi dua, laki-laki dan perempuan, ya khusus laki-laki dan khusus perempuan. Seperti menutup kepala itu khusus laki-laki, kalau perempuan boleh, bahkan wajib ya menutup kepalanya. Kemudian menutup wajah itu juga khusus untuk perempuan. Nah, seperti itu. Nah, nanti juga ada pembagian tentang masalah dam atau membayar fidyahnya atau membayar damnya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sesuatu yang menghilangkan sesuatu atau syubhatu itlaf. Jadi itlaf itu menghilangkan atau syubhatu itlaf, atau ada syubhat menghilangkan. Contohnya menghilangkan apa? Misalnya membunuh hewan buruan darat. Ya, kalau bunuh kan nggak bisa balik lagi nyawanya. Gitu. Kemudian juga berikutnya adalah halqu sya'ri, itu mencukur rambut atau bulu. Ya, itu juga nggak bisa dibalikin lagi. Ibaratnya itu itlaf. Itlaf itu seperti dia menghancurkan atau dia menghabisi. Ya, itu. Kemudian berikutnya adalah izalatu adz-dzufri. Nah, jenis yang pertama ini, jenis yang ma'atlafa au syubhatu itlaf ini, jenis yang pertama ini mau dia sengaja atau tidak sengaja, maka dia tetap bayar dam. Mau dia ingat atau tidak ingat, maka dalam mazhab Syafi'i, maka tetap bayar dam. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang bukan dari syubhatu itlaf, yaitu apa? At-tarofuh, atau maknanya seperti makna tarofuh. Tarofuh itu apa? Tarofuh itu kalau diterjemahkan artinya kemewahan. Maksudnya adalah sesuatu yang dipakai untuk selain orang ihram. Ya, misalnya contohnya memakai parfum. Ya, memakai parfum itu adalah tarofuh. Tarofuh itu seperti orang yang tidak dalam kondisi ihram gitu, atau memakai kemewahan tadi saya sebutkan. Kemudian akdun nikah, ya, akad nikah. Kemudian begitu pula jima. Ya. Maka yang tarofuh atau syubhatu tarofuh tadi itu yang jenis kedua, maka dia itu ketika dia lupa atau jahil, dia tidak ada hukumnya, maka dia tidak membayar dam. Adapun dosanya, ya, ketika jenis yang pertama tadi dia lakukan tanpa adanya ilmu atau tidak sengaja atau lupa, maksudnya tidak sengaja itu lupa ya, lupa atau dia jahil, ya, terhadap hukumnya, maka tidak ada dosa. Akan tetapi tetap bayar dam. Tapi jenis yang kedua, yaitu yang tarofuh atau syubhatu tarofuh tadi, ya, kalau dia lupa atau jahil maka tidak ada dosa dan tidak ada dam. Itu dalam mazhab Syafi'i. Nah, berarti kita sampai di mana tadi? Sampai di menutup
taqtiyatur ra'si min ar-rajuli wal wajhi min al-mar'ah, dan juga menutup muka dari wanita. Ya. Baik menutup muka itu sebagiannya, ya, eh, atau seluruhnya yang dianggap sebagai menutup, ma yu'addu satiron, yang dianggap sebagai menutup, ya. Kemudian ya, tadi sudah saya bahas ya tadi yang tentang menutup muka. Kemudian berikutnya saja kita lanjutkan. Wa tarjilu sya'ri. Yang berikutnya, yang mahdurat berikutnya, yang diharamkan berikutnya, yaitu tarjilu sya'ri. Tarjilu sya'ri yaitu adalah menyisir. Ya, kalau diterjemahkan secara harfiah artinya menyisir. Apakah benar menyisir itu haram atau minal mahduratil ihram? Maka para ulama mengatakan, sebelum kita jelaskan, kita baca dulu taklik dari Al-Bukhari dulu. Catatan kaki nomor 2 yang bawah. Mahmulun, nah ini. Yang dimaksud tarjil dalam bab ini, mahmulun alama idza alima anna tasriha yantatifu sya'ra. Ya. Dimaknai menyisir ini bahwasanya kalau seandainya dia tahu bahwasanya menyisir itu akan mencabut atau memotong atau akan mencabut rambutnya. Yang tatif itu artinya tercabut rambutnya. Litalabudihi wa nahwihi, karena rambutnya itu sudah sudah kusut gitu. Kusut atau saling memasuk atau keriting yang kusut gitu. Jadi atau mungkin memang kebiasaannya kalau dia nyisir itu rontok. Ya, karena rambut rontok maka ya seperti itu jadi haram. Ini kata Syalbukhari. Syalbukhari memaknai bahwasanya ini yang dimaksud oleh Syarih di sini Imam Abu Syuja itu maksudnya tarjil atau sisir yang dia yakin atau dia tahu bahwa kalau dia sisir rambutnya itu rontok. Nah, ini seolah-olah dia sengaja untuk merontokkan gitu ya. Wa illa fa huwa makruh li ghalabati dhanni annahu yatasaqatu bihi. Kalau tidak tahu atau kalau tidak yakin, kalau tidak memiliki kebiasaan rontok, maka itu hukumnya makruh. Ya, ini tidak termasuk mahdzur atau tidak sampai derajat haram, tetapi hanya makruh. Kemudian para ulama juga ada yang mentakwil bahwasanya tarjil di sini bisa dua makna. Makna yang pertama adalah memang menyisir, tadi yang sudah kita sebutkan. Makna yang kedua adalah at-tadhin atau ad-duhnu, yaitu memberi minyak, seperti yang iddahana tadi ya, seperti yang sudah kita baca riwayatnya tadi. Nah, adapun memberi minyak di rambut ini, maka itu termasuk mahdur ketika sudah masuk ihram. Nah, adapun rambutnya yang mana? Kalau khusus minyak ya, khusus minyak rambut, maka rambut yang mana? Maka Al-Allamah Al-Qurdi, ya, beliau mengatakan bahwasanya yang nggak boleh itu yang diminyaki itu rambut kepala dan lihyah saja. Adapun yang lainnya maka tidak mahdur, kata beliau. Ya, tapi dengan syarat bahwasanya duhennya atau minyak rambutnya itu seperti yang dipakai Ibnu Umar yang tanpa tip tadi. Tapi kalau dia memakai tip atau wewangian, ya, jadi minyak rambut yang berwewangian, maka hukumnya sama seperti memakai wewangian. Ya, ya itu terlarang juga. Nah, jadi tarjil di sini kalau dimaknai dengan tadhin tadi saya sebutkan, itu maka dirinci. Kalau seandainya tadhinnya itu di rambut dan di lihyah, maka sepakat itu nggak boleh gitu ya, itu termasuk mahdur. Kemudian kalau seandainya tadhinnya itu dengan pewangian, maka seluruh tubuh juga tidak boleh diberi minyak rambut tadi. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan lagi ya. Sudah kita baca belum semuanya? Ya, sudah ya. Wa halquhu, setelah meminyaki tidak boleh juga mencukurnya, liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa taala di sini disebutkan Al-Bukhari dalam Al-Baqarah, surah Al-Baqarah 196, wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah, dan janganlah kalian mencukur kepala-kepala kalian sampai al-hadyu itu ada pada tempatnya. Maksudnya ai makana dzabhihi wa huwa mina yauman nahri, artinya adalah
tempat disembelihnya hadyu, yaitu di Mina pada hari Idul Adha atau hari ke-10 Dzulhijjah. Kemudian berikutnya wa taqlimul adhafir, memotong kuku. Ya. Kiasan ala sya'ri, dikiaskan terhadap rambut, lima fihi minat tarafuh tadi, karena di dalamnya ada tarafuh. Ya, wal tarafuh tadi kemewahan tadi yang dilakukan oleh orang yang tidak berihram. Wal haju, ya, asy'atha akbar, dan orang yang haji itu dia orang yang kusut, ya. Akbar itu udah kusut dan rambutnya ada debunya. Kama ja'a fil khabar, sebagaimana dalam hadis Umar. Ya. Ai mutalabbidus sya'ri, artinya rambutnya itu kusut atau tidak rapi, maksudnya saling memasuki yang satu dengan yang lainnya, ya'luhul ghubar, di atasnya ada debu gitu ya. Kemudian taklimul tadi sudah ya. Nomor 3, berikutnya adalah wattib atau wattatayyub atau at-tayyibu. Ya, memakai, ya, sebelum kita masuk at-tayyib di sini taklimul adzafir tadi, memotong kuku tadi itu kalau seandainya kukunya itu kukunya itu sakit, ya, maksudnya dia kena sesuatu kemudian sakit. Nah, kalau seandainya nggak dipotong kukunya itu nanti nyenggol-nyenggol sakit, nah maka itu boleh dipotong sebatas yang sakitnya, tapi tidak boleh semuanya. Maka itu boleh kalau seandainya kukunya itu pecah atau yang selainnya, atau mukasir itu ya pecah atau patah, kemudian dia sakit, maka boleh boleh dipotong sesuai dengan kadar haja kebutuhan untuk supaya tidak sakit. Kemudian berikutnya adalah wattib, tadi sudah kita baca. Catatan kaki nomor 3, 5 rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Adi bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qasad bi rajulin muhrimin naqatuhu faqatalahu. Jadi ada seorang laki-laki yang berihram, dia diseruduk atau terbunuh terinjak, ya, oleh naqatuhu faqatalahu, ya, oleh ontanya, maka dia terbunuh gitu ya. Fa'utiya bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian didatangkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengatakan, iksiluhu wa kafinu, mandikanlah dia dan kafanilah dia, wala tughattu ra'sah, dan jangan kalian menutup kepalanya, karena dia meninggal dalam keadaan ihram. Wala taqrabuhu tiban, dan jangan juga didekati dengan pewangi. Fa innahu yub'asu yahil, ya. Karena sesungguhnya dia itu dibangkitkan nanti dalam keadaan ahalla yuhillu, yuhil, dalam keadaan ihlal, yaitu melakukan tarbiyah. Ya, dalam riwayat yang disebut mulabbiyan itu bertalbiyah. Ya, tadi disebutkan ya waqasat, artinya adalah daqqat unuqahu. Ya, artinya adalah daqqa, ya, artinya adalah terkena unuk itu leher, ya, terkena lehernya. Nah, bisa dilihat dalam halaman 115, ya. Ya, dalam catatan kaki nomor 10 nanti bisa dicek lagi keterangannya. Kemudian berikutnya setelah tatayyub atau memakai wangian, ya, jadi yang terlarang itu adalah dia menggunakan secara sengaja, yang digunakan sebagai memang untuk niatnya untuk mewangikan, ya, digunakan sengaja dan memang niatnya itu untuk mewangikan. Seperti misalnya antum makan jeruk kemudian kena cipratan dari kulit jeruk kemudian bau jeruk, maka itu bukan wangian yang biasa dipakai untuk wangi. Memang itu wangi, tapi bukan wangian yang biasa dipakai untuk wangi. Kalaupun kecipratan itu juga tidak sengaja, gitu ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau pakai parfum yang beraroma jeruk, nah itu ya juga mahdzur itu. Tapi kalau jeruknya sendiri ketika makan jeruk kemudian terkena baunya, ya,
itu bukan wangian yang mu'tad atau dia dipakai dengan sengaja untuk mewangi. Ya. Walaupun dia wangian itu dimakan, misalnya dia parfum itu diminum misalnya ya. Misalnya ada parfum memang dipakai parfum ini, fungsinya parfum, dia tidak tidak dipakai di badan tapi diminum pun juga terlarang. Kalau memang dia parfum memang parfum atau biasa dipakai untuk berparfum. Walaupun orang yang memakai parfum itu dia adalah orang yang tidak memiliki indera penciuman. Itu namanya apa? Tidak memiliki indera penciuman. Ya. Walaupun dia itu orang yang tidak memiliki indera penciuman, itu pun juga tidak boleh. Atau memakainya itu kalau tadi saya sebutkan sengaja, berarti kalau tidak sengaja maka tidak masalah. Ya, atau dia jahil atau dia lupa. Maka itu tidak masalah, maksudnya tidak dosa. Dan kalau dalam bab ini kan ini bab tarofu kan, tarofu berarti tidak ada dam. Baik, kemudian lanjut lagi. Waqatlus said. Ya, waqatlus said yaitu membunuh binatang. Di sini disebutkan dalam catatan kaki Al-Bukhari qaulih ta'ala wa harrama 'alaikum saydul barri ma dumtum huruma ay muhrimin. Dan ketika Allah mengatakan dan diharamkan bagi kalian itu saydul barri, hewan buruan darat, ma dumtum huruma ketika kalian ihram. Ay muhrimin artinya adalah dalam keadaan ihram. Di sini dijelaskan oleh para ulama, sayd pertama sayd dulu. Sayd itu buruan. Ya, maka dikeluarkan dari bukan buruan. Barri itu darat. Ya, berarti saydul barri, buruan darat. Kalau hewan ternak, nggak masuk. Atau dia hewan bukan barri, dia laut, bahri, maka juga tidak masuk. Ya, saydul barri, berarti sayd dan barri. Kalau dia, jadi ada 3 jenis ya. Ada barri, yaitu darat. Kemudian barri wal bahri, ada 2 tempat ya. Barriyun al bahri, ya, jadi ada darat dan laut, ini juga terlarang juga. Nah, kemudian tapi kalau al-bahri itu yang boleh diburu. Ya, said tadi dikeluarkan dari said berarti hewan-hewan ternak. Kemudian makul itu yang boleh dimakan. Ya, kalau yang sesuatu yang tidak boleh dimakan, ya, misalnya singa, misalnya darat kan itu. Kemudian yang lainnya maka itu juga tidak terlarang. Ya. Kemudian berikutnya ada al-mutawahish. Ya, al-mutawahish itu artinya yang liar. Ya. Yang liar ini walau kana istanasa. Ya, walaupun hewan itu sudah menjadi tidak liar gitu ya. Memang asalnya liar tapi enggak liar seperti misalnya apa ya? Misalnya seperti kelinci misalnya. Ya, kelinci itu asalnya bukan hewan yang dijadikan bahimatul an'am, bukan hewan yang dipelihara di ternak ya. Ya, buktinya kalau dia malam itu dia nggak bisa ditangkap walaupun dia kelinci-kelinci rumahannya lari gitu, larinya kencang dan susah. Memang kalau siang mungkin gampang ya, yang kelinci-kelinci yang sudah dekat sama manusia. Nah, ini kelinci itu juga termasuk mutawahis. Ya, walaupun sudah dekat dengan manusia. Kalau misalnya ada kambing tapi liar misalnya, nah maka itu juga melihat lagi ke asalnya. Asal kambing itu bahimatul an'am. Nah, tapi kalau seandainya hewan tadi itu blasteran antara yang liar dan yang tidak liar, maka ini juga terlarang. Ya, jadi dilihatnya adalah asalnya. Kalaupun kambing itu menjadi liar, ya kambing itu asalnya adalah bahimatul an'am, maka dia tidak dianggap sebagai al-mutawahis atau tadi disebutkan saydul barri. Kemudian wa aqdun nikah berikutnya aja ya. Berikutnya akad nikah. Ya. Ini beliau membawakan dalil ya, wa aqdun nikah. Beliau membawakan dalil catatan kaki nomor 5. Rawa Muslimun an Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yankihul muhrimu wa la yunkah. Ya, seorang yang muhrim tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, atau la yankih wa la yunkah. Ya.
tidak menjadi pelaku dan juga tidak menjadi objek. Menikahkan atau menikah itu terlarang orang yang berihram. Ya, kemudian kita lanjutkan lagi ya. Kemudian wal wat'u wal mubasyaratu bisyahwah. Kemudian yang berikutnya adalah wal wat'u liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, al-hajju asyhurun ma'lumat faman farada fihi al-hajj fala rafatha. Haji itu adalah bulan-bulan yang tertentu, barang siapa yang telah wajib haji padanya maka tidak boleh rafas, berbuat cabul, wala fusuk, tidak boleh berkata jelek, wala jidal, tidak boleh berjidal atau berdebat di dalam haji. Warrafas al-jima' di sini maksudnya berbuat cabul tadi maksudnya jima, wa yutlaku ala muqaddimatihi minal mubasyarati wa nahwiha, dan dimutlakan juga kepada muqaddimah jima seperti berjumbu atau bersentuhan dan yang selainnya. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Jima hadnya jelas ya, jima. Tapi di sini bukan hanya jima, tapi mubasyarah pun juga terlarang di sini. Mubasyarah bisyahwah. Mubasyarah bisyahwah itu termasuk yang terlarang karena di dalam Al-Quran disebutkan warrafas. Warrafas itu ya dimutlakan pula kepada hal-hal yang menjurus ke sana dari berjumbu dan yang selainnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa fi jami'i dzalika fidyah, dan seluruh itu nanti ada fidyah, yaitu dam tadi, illa aqdan nikah, kecuali akad nikah. Fa innahu la yanaqid, karena akad nikah itu tidak sah, tidak terjadi. Ya, ai kata Syalbugho dalam catatan kakinya, ai artinya la yasih, tidak sah. Fala yajib fihi syai', maka tidak ada kewajiban di dalamnya sesuatu pun, li'annahu lam yahsul bihil maksud, karena maksudnya itu tidak terjadi. Berarti ya nggak ada efeknya kata beliau. Ya, kecuali akdun nikah fa innahu la yanaqid, tidak sah juga dan tidak ada efeknya. Wala yufsiduhu illal wat'u fil farji, tidak akan merusaknya kecuali ketika dia berjima di dalam kemaluannya. Wala yakhruju minhu bil fasad, maka kalau cuman tadi maka wala yakhruju minhu bil fasad, tidak keluar dari haji dengan fasad. Kita lihat catatan nomor 8 ya, fa yajibu alaihi an yastamirra fi hajjihi. Ya. Tidak keluar darinya dengan fasad itu maksudnya tidak, orang itu kalau dalam mazhab Syafi'i kan dibagi menjadi dua, ada fasid, ada batil ya. Batil dengan murtad, nah itu batil. Tapi kalau dengan fasad maka la yakhruj minhu, kalau dia hajinya itu fasid maka tidak keluar dengannya. Kata Syalbugho di sini, fa yajib alaihi an yastamir fi hajihi, walaupun hajinya fasid maka dia tetap melanjut dengan hajinya. Wa yatimmuhu wa in kana fasidan, walaupun dia fasid dengan jima tadi, dia tetap melanjutkannya liqaulihi ta'ala wa atimul hajja wal umrata lillah. Tetap dilanjutkan sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan sempurnakan haji dan umrah itu lillahi ta'ala. Tapi apa? Wa yajibu ma'adzalikal qada walau kana al-hajju tatawwu'an. Ya, tapi tetap wajib baginya untuk mengqadha di bukan tahun itu kalau haji ya, berarti ya. Tahun depannya walaupun hajinya itu haji sunnah. Ya, walaupun hajinya haji sunnah. Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta annahu balaghahu, bahwasanya beliau dikabari bahwasanya Ibnu Umar bin Khattab Anna Umar bin Khattab, bahwasanya Umar bin Al-Khattab wa Ali bin Abi Thalib dan Ali bin Abi Thalib wa Abu Hurairah dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum, mereka semuanya su'ilu, ditanya an rajulin asaba ahlah, dari seseorang yang terjatuh kepada istrinya, maksudnya berhubungan suami istri, wa huwa muhrim bil haji, dan mereka berdua itu sedang ihram dalam haji. Faqalu, kemudian para sahabat tadi mengatakan yunfadan. Yunfadan artinya adalah yastamir gitu ya. Nafadha itu terus. Wa yumdian, ya sama artinya. Yumdian itu ya lanjut, ya tetap melakukan. Liwajhihima hatta yaqdiya hajjahuma. Ya, sampai selesai hajinya. Suma alaihima, kemudian atas mereka berdua hajju qabilin, haji untuk tahun depannya, wal hadiyu, dan juga al hadiyu. Ya, disebutkan di sini asaba ahlahu artinya jama'a zaujatahu, artinya menjimai istrinya. Asaba ahlahu tadi. Yunfadan artinya stamiron fi amalil haji, tetap melanjutkan amalan-amalan haji lanjutnya. Qabil artinya al-am at-tali, tahun depan. Li'amihi
alladzi afsada fihi hajjuhu, tahun depan setelah tahun di mana hajinya tadi fasid. Wal hadi sayati bayanuhu fil faslit tsani. Hadiyu itu dam tadi nanti akan dibahas beberapa jenis dam atau dam dan jenis-jenisnya di dalam bab berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Cukup ya insyaallah. Baik, saya kembalikan ke Akh Zulkarnain. Fadhal. Jazakallah khairan atas penyampaiannya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Mungkin sekitar ada waktu 4 menit ya. Baik, selesai. Silahkan. Atau Ana ingin bertanya, Set? Ya, kalau bisa dijawab ya, kalau enggak PR yang pertama insya Allah. Terkait yang terakhir tadi, Set, kalau misalkan yang hajinya itu fasad, terus dia nggak mengerjakan, meninggal, itu bagaimana, Set? Kalau dia meninggal, maka ya berarti dia masih ada tanggungan. Ya, kalau diketahui untuk dihajikan maka dihajikan. Ya, karena itu berarti dibadalkan ya, Set? Iya, betul. Tapi kalau nanti untuk setelah ini yang ketinggalan wukuf ya, setelah ini nanti khusus ketinggalan wukuf nanti ada cara tersendiri. Adapun kalau dia hajinya fasid ya berarti hajinya tidak dianggap. Maka tetap dalam riwayat tadi disebutkan ya. Jadi ketika ditanya mana tadi catatan kaki terakhir tadi? Yang ini, Set? Ya ini ya. Faqalu yanfad ya hatta yaqdiha hajjahuma. Yaqdiya hajj berarti alaihi qada, alaihi ma qada. Kan di sini lafadznya yaqdiya hajjahuma. Ya, qada mengqada keduanya. Enggak cuma lakinya aja tapi perempuannya juga gitu ya. Jadi kalau lafadznya qada berarti dia ya seperti berhutang. Summa alaihi ma hajj, alaihi ma wajib. Hajju qabilin wal hadiyu. Ya, itu zahirnya seperti itu ya. Berarti kalau dia kurang ya tetap harus diganti. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallahu khairan, Ustaz. Silakan teman-teman yang mungkin ada yang mau bertanya. Masih ada waktu 2 menit. Setelah ini namanya wukuf. Kemudian nanti setelah itu kehilangan wukuf dan yang lainnya, maksudnya dan hukum-hukumnya, kemudian masalah dam, kemudian setelah itu ya selesai. Setelah itu ya kita insya Allah satu kali lagi lah, insya Allah saya usahakan selesai. Setelah itu baru kita masuk ke bab buyu. Ya, bab buyu ini panjang nanti pembahasannya. Ya kalau bisa nanti bab buyu setiap pertemuan satu bab ya kita usahakan. Jadi tidak perlu panjang lebar tapi paham tentang hakikat apa yang mau disampaikan oleh si penulis matn di sini Al-Imam Abu Syisa. Cukup mungkin ya, insya Allah tidak ada yang tanya. Iya, sepertinya cukup karena teman-teman gak ada yang tanya dan waktu juga sudah pas ya, jam kajian kita. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan teman-teman dan jazakallahu khairan untuk akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.